Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas jawaban dari latihan soal 10 dan 11. Di latihan 10, yang pertama di sini ada nomor 19, diketahui ABCD itu jejer genjang. Kemudian ada AD lebih besar dari DC, AD yang ini itu lebih besar dari DC yang ini. Buktikan bahwa M sudut BAC itu lebih besar dari DAC. BAC itu yang ini lebih besar dari yang ini. Oke, untuk yang pertama saya akan gunakan yang ini. Diketahui AD lebih besar dari DC. Ini diberikan. Nah, karena AD lebih besar dari DC, ya, berarti berdasarkan teorema 8.2, di situ dikatakan bahwa pada suatu segitiga, sudut yang lebih besar itu berhadapan dengan sisi yang lebih panjang. Jadi di sini sudut yang lebih besar itu yang di depannya sisi yang panjang. Depannya yang depannya AD mana? Berarti sudut ini. Nah, ini itu pasti lebih besar sudutnya daripada sudut yang di depannya CD. Sudut yang di depannya CD itu yang mana? Yang titik ini tadi. Berarti bisa saya tuliskan M sudut ACD itu akan lebih besar M sudut DAC. Pada suatu segitiga, sudut yang lebih besar berhadapan dengan sisi yang lebih panjang. Oke, sekarang saya gunakan yang pertama A, B, C, D, jejer genjang. Ini diberikan. Nah, pada suatu jejer genjang itu mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Saya ambil ini sama yang ini. AB sejajar dengan CD. Pada jejer genjang, sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Oke, sekarang ya kalau kita lihat ada dua garis sejajar yaitu ini. Kemudian berarti garis pemotongnya yang ini. Nah, garis pemotong itu saya bisa dapatkan sudut dalam berseberangan dari garis pemotong itu yang mengapit ya. Berarti ini sama ini itu akan sama. Jadi saya punya sudut ACD itu kongruen dengan sudut BAC. Jika dua garis sejajar, maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Tuh ya. Kemudian yang keenam, karena ACD itu kongruen dengan BAC, maka besar sudut ACD itu akan sama dengan M sudut BAC. Sudut-sudut yang kongruen memiliki besar sudut yang sama. Nah, berdasarkan 2 dan 6, di 2 dikatakan M sudut ACD itu lebih besar dari M sudut DAC. Nah, di nomor 6 dikatakan ACD itu ternyata sama dengan BAC. Maka ya menggunakan substitusi, bisa saya substitusi dari 6 ya ke 2, berarti M sudut BAC itu lebih besar dari M sudut DAC. Ini kita menggunakan substitusi.
Sudah terbukti kalau M sudut BAC lebih besar dari DAC. Baik, sekarang untuk yang nomor 21 ya. Di nomor 21 diketahui BMDL yang ada di sini jajar genjang ini itu katanya jajar genjang ya. Di situ diketahui dia jajar genjang. Kemudian ada AL yang ini itu kongruen dengan CM. Nah, buktikan kalau ABCD itu juga jajar genjang. Yang pertama, kita menggunakan BMDL itu jajar genjang. Ini diberikan. Nah, karena di sini kita dari gambarnya ya kita kan harus menggunakan AL sama CM. AL sama CM ini merupakan diagonal, berarti di sini kita nanti akan menggunakan teori yang diagonal. Nah, sehingga dari jajar genjang BMDL sudah diketahui dia itu jajar genjang. Nah, teori yang berkaitan dengan diagonal apa? Bahwa diagonal pada jajar genjang itu saling memotong, bisect each other ya, bisect keduanya itu sama panjang. Maksudnya ini itu pasti sama panjang seperti ini, dan yang ini itu pasti sama panjang seperti yang ini kalau saling berpotongan. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa LM dan BD saling berpotongan saya ganti aja ya, saling berpotongan dan membagi dua ya. Saling membagi dua, LM dan BD itu saling membagi dua. Di sini menggunakan teorema yang mengatakan bahwa pada suatu jajar genjang diagonalnya saling berpotongan membagi dua. Oke, nah karena LM dan BD itu saling berpotongan membagi dua, maka di sini sudah saya tuliskan ya, saya gambarkan, saya beri tanda bahwa L saya ambil perpotongannya misalkan di sini di O, LO itu akan kongruen dengan MO. Garis berpotongan membagi dua sama besar. Nah, saya punya LO itu kongruen sama MO. Kemudian di sini saya bisa tuliskan bahwa LO berarti panjangnya sama dengan yang MO. Dua ruas garis kongruen memiliki panjang sama. Oke, LO itu sama dengan MO. Padahal ya menggunakan keterangan yang kelima, AL itu kongruen dengan yang CM.
Ini diberikan. Nah, ini agar bisa saya tambahkan, berarti saya harus tuliskan AL, ya, itu sama dengan CM. AL sama dengan CM. Nah, ini menggunakan alasan yang sama, dua ruas garis kongruen memiliki panjang sama. Yang ketujuh, sekarang sudah bisa ya, perhatikan 4 sama 6. Nah, saya bisa menambahkan kiri sama kiri, kanan sama kanan. Jadinya LO ditambah AL itu sama dengan MO ditambah CM. Nah, ini menggunakan penjumlahan. LO kalau plus AL, LO ditambah AL itu akan jadi AO. Kemudian yang MO ditambah CM itu akan jadi CO. Ya, menggunakan substitusi. Kita kembalikan lagi, berarti AO itu kongruen dengan yang CO. Sama alasannya, dua ruas garis kongruen memiliki panjang yang sama. Oke, AO kongruen sama CO. Nah, padahal ya di situ AC ada ruas garis AC yang berpotongan dengan BD, sehingga mereka ini ya BD ini memotong AC sehingga AO-nya itu kongruen dengan CO. Berarti di sini yang ke-10 BD memotong AC menjadi 2 sama besar. Dua garis berpotongan membagi 2 sama besar. BD itu memotong AC menjadi 2 sama besar. Nah, BD sendiri sudah terpotong menjadi 2 sama besar, yang nomor 2 tadi ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ABCD itu jajar genjang. Dengan alasan yang sama seperti yang nomor 2, pada suatu jajar genjang. Jajar genjang saya tulis seperti ini ya. Diagonalnya saling berpotongan membagi 2. Nah, ini jawaban dari yang nomor 21. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke nomor 24. Di sini diketahui bahwa ABCD itu adalah jajar genjang. Kemudian M sudut 2 lebih besar dari M sudut 1. Nah, buktikan kalau ABCD itu bukan persegi panjang. Nah, kalau ada kata-kata bukannya ini berarti kita menggunakan pembuktian tidak langsung ya. Jadi kita di sini mengasumsikan bahwa ABCD itu adalah persegi panjang. Ini diberikan. Nah, ciri-cirinya persegi panjang apa yang membedakan dia dari jajar genjang?
Ya, ciri-cirinya adalah diagonal-diagonalnya kongruen. Berarti saya punya AC itu kongruen dengan BD. Diagonal pada persegi panjang, satu persegi panjang saja. Itu kongruen. Ciri-cirinya persegi panjang ya, diagonalnya itu kongruen. Nah, kemudian berdasarkan givennya, padahal di situ ABCD ya persegi panjang itu kan juga merupakan jajar genjang. Jadi kita tulis di sini ABCD itu juga jajar genjang. Ini diberikan. Kenapa kalau jajar genjang yang ada hubungannya sama diagonal tadi? Diagonal-diagonal pada jajar genjang itu saling membagi dua. Perpotongan saling membagi dua. Berarti AC dan BD perpotongan membagi dua. Diagonal-diagonal pada jajar genjang saling berpotongan membagi dua. Jadi ya, kalau kita gabungkan tadi nomor 2 sama nomor 4, mereka berdua itu berpotongan saling membagi dua, dan AC itu kongruen sama BD. Berarti kita punya ini panjangnya sama dengan ini panjangnya sama dengan ini. Gitu ya. Berarti saya punya, kalau saya ambil salah satu saja ya, bisa saya tuliskan bahwa AE itu akan kongruen dengan ED. Alasannya apa? Half of equal are equal. Separuh dari yang sama juga sama. Half of equal are equal. AE itu berarti kongruen sama ED. Karena AE itu adalah separuhnya AC dan ED adalah separuhnya BD. Nah, karena mereka itu sama, AE sama ED itu sama, maka berarti ya sudut satu itu kongruen dengan sudut 2. Gitu ya. Pada suatu segitiga sama kaki sudut-sudut yang berhadapan dengan sisi yang kongruen juga kongruen. Nah, sudut 1 kongruen sudut 2 ya. Kalau dia persegi panjang. Nah, ini tadi di nomor 7 diketahui bahwa M sudut 2 itu lebih besar dari M sudut 1. Ini diberikan. Langsung saja dari 6 dan 7
kita bisa menyimpulkan bahwa ABCD bukan persegi panjang. Pernyataan 6 dan 7 bertolak belakang atau kontradiksi. Nah, jadi ABCD bukan persegi panjang. Baik, sekarang saya akan langsung lanjutkan ke latihan 7. Ke latihan yang ke-11, ya. Nah, sekarang di latihan 11 untuk yang nomor 10 di sini diketahui ada trapesium BYTE. Kita buat trapesium dulu. BYTE dengan yang sejajar itu BE sama YT. BE, ini BE, BE, ini Y, ini T, ini ya. Nah, median LM itu digambar. Ada median LM. Median. Berarti membagi 2 seperti ini. Ini ada LM. LM itu 35 yang A sekarang. LM-nya 35. Oke, di sini LM-nya 35 dan dikatakan bahwa BE itu panjangnya lebih panjang dari yang YT. Berarti ini kebalik ya. BE-nya harusnya yang di bawah. BE ini YT. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan panjang dari alasnya ya. Alasnya itu panjangnya berapa? Oke, berarti panjangnya BE sama YT itu berapa? Oke, kita cari dulu. Di teoremanya di situ dikatakan bahwa median itu sama dengan ya setengah dari jumlah alas gitu ya. Atau saya tulis setengahnya dari BE ditambah YT. Nah, BE itu panjangnya lebih panjang 13 dari YT. Jadi kalau misalkan YT-nya X, BE-nya itu X plus 13. Nah, 35 itu sama dengan setengah kali BE-nya itu X plus 13, YT-nya juga X. Oke, 2-nya saya kalikan, ini berarti 70 sama dengan 2X plus 13. Berarti 2X ini sama dengan pindah ruas ya. 70 dikurangi 13 jadinya 57. Jadi ketemu X-nya itu sama dengan 57 dibagi 2. Gitu. Tahu ini 28,5. Nah, ini adalah panjang X-nya atau YT-nya. Kita ketemu YT itu sama dengan 28,5. BE-nya berarti 28,5 ditambah 13. Ini sama dengan 41,5. Oke, sekarang yang B. Yang B dengan gambar yang sama ini ya.
Ini yang A, ini sekarang yang B. Yang B diketahui YT-nya itu X plus 9. LM-nya YT-nya itu X plus 9. Yang ini X plus 15. BE-nya 2X min 5. Nah, kita disuruh mencari panjang semuanya. Itu berapa aja. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menuliskan 2 kali median, 2 kali LM. LM itu sama dengan BE ditambah YT. 2 kali LM-nya apa? LM-nya di situ X plus 15. Itu sama dengan BE. BE-nya 2X min 5 ditambah YT-nya X plus 9. 2X plus 30 sama dengan 3X plus 4. Pindah ruas, X-nya berarti sama dengan 26 ya. X sudah ketemu 26, berarti YT itu sama dengan 26 plus 9, 35. Kemudian yang LM 26 plus 15, 41. Kemudian yang BE 2 kali 26 dikurangi 5. Ini 47 ya. 52. Ya, ini 47. Nah, ini adalah hasil dari nomor 10. Oke, yang terakhir di sini nomor 29 diketahui trapesium ABCD medianya LM, kemudian P itu adalah titik tengah dari AD, ini titik tengahnya. Titik tengah dari AD berarti ini nanti sama dengan ini. Kemudian LP, LP itu kongruen dengan MP. LP itu kongruen dengan MP. Berarti segitiga LPM itu adalah segitiga sama kaki. Gitu ya. Oke. Kita mulai dari P titik tengah AD ya. P titik tengah AD, kita mulai dari yang mudah dulu. Ini diberikan karena titik tengah AD, maka AP itu akan kongruen dengan DP. Nah, ini adalah side. Titik tengah membagi ruas sama panjang. Oke, sekarang di sini saya punya LP ya, LP sama MP. Nih ya, harusnya LP dulu tadi ya yang dipakai ya. Oke, nggak apa-apa. LP kongruen dengan MP. Ini juga side harusnya. Jadi harusnya yang awal bukan yang titik tengah yang kita gunakan, tapi yang LP. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. LP kongruen sama MP ini diberikan. Berarti karena LP kongruen sama MP, segitiganya itu adalah segitiga sama kaki gitu kan. Karena segitiga sama kaki, maka saya punya sudut ini itu akan kongruen dengan sudut ini. Gitu. Sudut PLM itu akan kongruen dengan sudut PLM PML. PML. Ini pada segitiga. Pada segitiga sama kaki. Sudut
di hadapan sisi yang kongruen juga kongruen. Oke. Nah, apa hubungannya sama dia itu sama kaki, trapesium itu sama kaki? Untuk membuktikan trapesium sama kaki itu kan ada 3 caranya. Kita buktikan kalau kaki-kakinya itu sama panjang, kongruen. Yang kedua kita buktikan kalau sudut alasnya itu kongruen ya. Atau kita buktikan diagonalnya itu kongruen. Nah, kita di sini tuh mau membuktikan kalau alasnya yaitu yang ini itu akan kongruen sama yang ini. Pasti kita menggunakan CP/CTC. Nah, segitiga yang kita gunakan itu adalah segitiga yang ini. Kita membuktikan segitiga ini kongruen dengan segitiga ini. Masalahnya di sini kita sudah punya 2 sisi ya, tinggal satu sudut aja. Nah, satu sudut itu dari mana? Dari median. Median, ingat median dari suatu trapesium itu sejajar dengan sisi yang sejajarnya gitu ya. Jadi median ini kita punya LM. Kalau mau kita tuliskan saja. LM itu pasti sejajar dengan yang AD. Alasannya median sejajar median pada trapesium sejajar dengan pasangan sisi yang sejajar. Oke. LM itu sejajar sama yang AD. Tuh, saya tuliskan seperti itu. Nah, kalau garis pemisahnya itu ini, transversalnya, maka sudut ini itu pasti sama dengan sudut yang ini. Gitu ya. Sudut PLM, PPLM ya. PLM itu kongruen dengan sudut PLM itu kongruen sama sudut APL. APL. Dan saya gabungkan aja langsung di sini dan sudut yang ini sekarang itu juga kongruen sama yang ini. PML itu kongruen sama sudut yang DPM ya. DPM. Jika dua garis sejajar, maka sudut dalam berseberangannya itu kongruen. Oke, sekarang kita yang ke nomor 7. Di sini sudut PLM nomor 4 ya, dari yang 4. PLM itu kongruen sama PML. Nah, ternyata PLM itu kongruen sama APL dan sudut PML kongruen sama yang DPM. Ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Berarti bisa kita simpulkan sudut APL itu kongruen dengan sudut DPM. Itu menggunakan transitif ya, langsung kita menggunakan transitif. Nah, ini angle-nya A-nya. Jadi teman-teman tadi kita punya ini ya, ini sama ini kongruen, kemudian ada sudut yang diapit oleh dua sisi itu kongruen, kemudian sisi ini sama sisi ini kongruen. Maka menggunakan SAS postulate kita bisa tuliskan bahwa segitiga APL itu kongruen dengan segitiga yang DPM menggunakan SAS postulate. Karena dua segitiga itu kongruen, maka
bisa saya tuliskan bahwa sudut A itu akan kongruen dengan sudut D. CPC TC. Alasannya, karena dua sudut itu kongruen, terbukti bahwa ABCD, trapesium ABCD itu trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Ini pakai teorema ya. Suatu trapesium sama kaki jika sudut alasnya itu kongruen, dan terbukti. Ini pembahasan dari latihan soal 10 dan 11.